Yesus yang ngomong. Tidak. Dirinya dari surga. Salah. Yesus yang ngomong. Firman Yahweh. Parah. Ya. Aduh, ini. Ya, udah ya. Jadi gimana? Betul ya, kita Islam tidak boleh menafsir bahwa menurut Paulus ada sperma Yusuf ya. Islam tidak boleh menafsir ya. Tanya sama kami. Oke, sekarang kenapa jelaskan Bapak juga kenapa punya sperma? Kenapa Bapak punya sperma? Silahkan. Bapak yang mana? Bapak yang mana? Yahweh. Kenapa punya Mana sperma pula juga? Yahweh punya sperma. Nah, nggak tahu juga. Astagfirullahaladzim. Oke, pakai data. Ada. Oke, itulah saya bilang kalian ini tidak tahu bahwa Yesus ini ada sperma Yusuf, ada sperma Yahweh. Itu kan Makanya Yesus. Itu kan karangan kalian. Janganlah, Islam tidak boleh ngarang. Mana datanya? Oh baik, pertanyaan bagus. Kalau Islam nggak boleh ngarang, kalau dia Ya nggak boleh. Oke. yang merasa boleh. Islam Oke, boleh. jadi Sati, Nafsir. teman-teman. Jadi menurut Roma 1:3, menurut Paulus ada sperma Yusuf. Kita udah buktikan ya, seoriginal tag-nya. Nah, sekarang di mana? Pertanyaan bagus. Yesus ini 100% manusia, betul. Ada sperma Yusuf. Dan 100% ilahi. Nah, bagaimana cara ilahi memasukkan bisa Yesus Bunda Maria mengandung? Tentu ada sperma. Nah, kita tidak tahu sperma Yahweh ini putih, kuning, hijau, warnanya saya tidak tahu ya. Saya tidak akan menafsir. Tetapi ada sperma Allah di dalam Isa Al-Masih. Ada. Kau minta tolong. Kau minta tolong sama Al-Qur'an. Oke. Ini Quran. Oke. 21 ayat 91. Oke, kita lanjut. Allah. Kami tiupkan ke dalam Maryam. Itu roh oke ya. Kami dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. Jadi di sini ditunjukin Bu Dami, jangan ngomel melulu. Oke, di dalam Islam. Yang bilang ada sperma. Ya datanya dilihat itu. Ini Bible yang mengatakan Bible, bukan kata saya. Ini pakai data ya. Nggak ada tercatat ada sperma di situ. Ya Bu Dani, makanya diam dulu nih pengajaran dari saya mahal Bu. Masa kalian saya 14 tahun di Vatikan ini saya ngajar ini gratis loh. Kayaknya begitu. Ya. Matius 1:18, Yesus ini keliharian Yesus itu adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya mengandung bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari mana nih? Iya perawan. Roh Kudus. Enggak bohong. Oke, perawan dia Roh Kudus. Oke. Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus itu roh Allah. Oke. Yahweh, roh Yahweh kan? Makanya Yesus dikatakan anak Allah. Betul? Iya. Anak Allah maksudnya bukan ada istri Yahweh, bukan. Iya, saya paham, Dia adalah diri Yahweh itu, firman Yahweh. Oke, baik. Turunlah ke bumi melalui perawan Maria. Dia itu perawan loh, belum bisa. Iya, oke, betul. Si Maria itu. Iya, oke. Jadi di sini ada sperma di dalam perut. Iya, nanti makanya jangan nyerocos. Kalian yang ngerocos, kalian ngerang-ngerang. Rasam ini suka merocos. Yang ngerocos. Oke, baik. Oke ya. Kalian yang makanya Yesus ini dari Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Roh Allah. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Oke? Makanya Yesus dikatakan anak Allah karena dari Allah. Kan begitu iman Kristen. Nah, Allah punya sperma tidak? Allah punya sperma tidak? Kita cek. Mana dalilnya Allah punya sperma dari tadi? Oke, baik. Memang harus tahan. Baca. Tahan, kalian akan sabar dulu. Ini baca 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, tadi jelas ya secara kemanusiaan Yesus punya sperma Yusuf. Di sini ternyata Tuhan ini punya sperma. Roh Kudus ini dari Bapa ini punya sperma. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, benih Tuhan tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir sperma. dari mana sperma di situ? Sabar dulu, kalau sedang dibacakan firman Tuhan jangan dipotong. Biarlah yang berasam dipotonglah karena udah sesat. Masa sabar dulu. Benih itu maksudnya datangnya dari Yahweh. Benih itu apa, coba benih itu? Sperma. Benih itu apa? Bibit. Nggak tahu sih benih. Iya, maksudnya benih. Oke, makanya jangan tantrum. Itu maksudnya benih.
Iya, Bukan benihnya yang bukan maksudnya. yang diberikan kepada manusia di bumi itu. Oke, Bumi. ya itulah saya bilang teman Kristen ini tidak paham yang tertulis di sini. 1 Yohanes saya ulang Enggak ya, paham, jangan kalian yang dipotong. membeli Balik, dianya yang nggak paham. Jangan Orang dipotong, setengah saya bacakan firman Tuhan, masa dikeroyok? Nanti kurang penyempurna, padahal tidak Setiap outpen ada 3 ngeroyok Aneh, tiganya. Ada 2 ngeroyok dua-duanya. Ada 4 keroyok Anggol Azam nih. Oke, saya ulang ya pelan-pelan. Dibacakan firman Tuhan harus hikmat ya. Nuduh orang ngerocos. Harus hikmat ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Oke, kita lanjut. Santai gitu loh. Kemudian di sini ini ke dalam terjemahan AYT, benih Allah ini apa? Tidak seorang pun yang lahir dari Allah berbuat dosa karena benih Allah. Tinggal kalau Bu Dani mungkin benih Yahweh lah aja. Saya ganti Yahweh ya. Karena benih Yahweh tinggal dalam dirinya dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia telah dilahirkan dari Yahweh. Oke, seperti Yahweh seperti ini. Nah, kita cek apa itu benih. Gampang kok dia bilang. Apa yang dimaksud daripada kita tantrum berdebat yang tidak akademis? Apa itu benih? Apa itu benih? Ternyata di sini benih ini apa? 1 Yohanes 3:9. Sperma. Anjir. Salah, bukan sperma, ngarang. Loh. Ngarang. Coba teman-teman. Ini, tunggu. Ya, ini di Alkitab ini 1 Yohanes 3:9. Benih ini sperma. Giliran kami, tunggu dulu. Silakan. Sperma manusia, benih. Sekarang kami dulu menjelaskan. Ini 1 Yohanes 3:9 kok sperma manusia? 1 Yohanes. Oke, 3 jelaskan, ayat 9 silakan. Itu merujuk pada kelahiran rohani melalui Roh Kudus yang memberikan kehidupan baru dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Yahweh. Bukan sperma. Itulah otak kalian itu ya, error. Itu artinya ya, merujuk pada kelahiran rohani melalui Roh Kudus yang memberikan kehidupan baru dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Yahweh. Itu artinya. Oke, gitu aja. Ngarang. Oke, gitu aja. Iya dong. Oke, baik. Memang Saya kan tidak sedang Badarni, saya tidak akan membantah. Oke, gantian ya. Silakan. Satu lagi. Benih Allah, benih Yahweh merupakan kekuatan rohani yang ada di dalam orang yang telah lahir kembali, ya, yang menginspirasi dan memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Yahweh. Apa? Bandalam berapa? 185. Kau tanya-tanya, aku udah 4 tahun kau sini kau. Oke, sudah Bu Darni. Udah nih emosi, jualan gak dilayani. Bukan, berapa Bandalam 15 keren. Dia udah 4 tahun di sini. Ditanya-tanya lagi aku lagi. Benih Allah itu maksudnya merupakan kekuatan rohani yang ada di dalam orang yang telah lahir kembali, yang menginspirasi dan memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Yahweh. Bukannya sperma. Gitu saya. Oke, baik. Saya tidak sedang masuk ke ranah iman Anda, doktrin Anda. Kalau doktrin seperti itu, saya tidak akan membantah. Silahkan aja. Saya kan orang pintar, saya orang akademis. Tentu, ketika dikatakan begini, begono, ini saya tidak akan berpengaruh buat saya ya, dan saya tidak akan masuk ke sana. Bu Darni, sesuai 1 Yohanes 3:9 di sini tidak ada seorang pun yang lahir dari Allah berbuat dosa karena sperma Allah tinggal dalam dirinya dan tidak dapat berbuat dosa karena ia telah dilahirkan dari Allah. Karena apa? Kita cek original benih ini apa. Kalau Anda tadi menafsirkan benih ini, itu kan tafsiran, itu silahkan. Nanti ada yang menuhankan sapi, tuah sapi di Tuhan, itu silahkan. Dan benih ini adalah begini begono. Padahal dari bahasa sederhana aja kita tahu benih ini adalah bibit. Bibitnya nih kering. Nah, tetapi di sini benih ini apa menurut kaidah dari original text? Ternyata kalau kita cek original text-nya di sini benih 1 Yohanes 3:6-9 menurut Bible, menurut Alkitab bahwa benih ini sperma. Jadi betul kalau Yesus ini adalah sepenuhnya ilahi ini karena ada sperma dari Yahweh. Betul kalau Yesus ini 100% manusia ini karena Yesus punya sperma Yusuf menurut
Paulus. Gampang kok, dia bilang. Terus apa yang kita mau debatkan? Oke, itu data ya teman-teman. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Tetapi kita sedang membantu teman-teman Kristen. Kalau ditanya sama Muslim tanya, di mana datanya Yesus ini 100% manusia, 100% ilahi? Ya jawab. Gampang kok dia bilang. Pakai data, dia bilang, yaitu di Matius 1:18 bahwa Yesus ini punya sperma Roh Kudus 100%, punya sperma Yusuf 100%. Gampang dia bilang. Oke, lanjut. Terima kasih ya teman-teman. Itu dari saya. Itu. Ada salah kata, itu ada kalau ada salah kata itu datangnya dari Bu Darmi, ada kebenaran datangnya dari Allah. Terima kasih. Lanjut yang teman yang lain. Itu. Benih sebagai kehidupan rohani. Benih di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 itu, benih di sini itu tidak merujuk pada sesuatu yang fisik, ya, melainkan pada kekuatan rohani yang diberikan oleh Yahweh kepada orang percaya melalui kelahiran baru. Itu artinya, bukannya benih di situ adalah cepelma, bukan. Nah itu, tanya dong kepada kami yang beriman kepada Alkitab. Baru kami menjelaskannya dengan kebenaran, bukan ngarang. Nah itu, kami kan beriman sama Alkitab kami. Kalian kan tidak beriman. Jadi kalian carilah kesalahan agar menyudutkan Alkitab kami ini. Tapi nggak apa-apa. Kelak kalian akan mendapat upah kalian jika kalian tidak bertobat. Nah itu tadi ya. Benih di situ bukan merujuk pada fisik ya, tetapi melainkan kekuatan rohani yang diberikan oleh Yahweh kepada orang percaya melalui kelahiran baru. Itulah artinya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Bagaimana Bang Pengamat? Tambahi. Ya, hal ini terjadi sebenarnya karena Quran tidak banyak tahu tentang Isa itu. Tidak banyak tahu tuh. Sedangkan Injil kan banyak banget tahu tentang Yesus. Di situ masalahnya sebenarnya, datang masalah dari situ. Quran tidak banyak tahu, sedikit aja. Misalkan di Ali Imran 45 sampai 60 ditulisnya kan. Di surah Maryam 16 sampai 34, dikit banget informasinya. Tidak banyak. Ya, makanya ketika saya tanya ini Bang Pengamat. Jadi otomatis mereka mencari-cari dan menafsirkan sendiri mereka. Tidak, Islam tidak boleh menafsirkan, tidak boleh menjelaskan. Kurang pintar. Ternyata di sana benih Yahweh itu adalah artinya sperma Yahweh. Betul, Yesus ini secara tafsir gitu. Secara kemanusiaan, saya sedang membantu Anda untuk menjawab obat ke Islam kalau bertanya, di mana datanya kalau Yesus ini 100% manusia, 100% ilahi, atau sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Kan Kristen pelangga-pelongo. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya hampir semua. Sekarang Kristen hampir punah. Setiap Bang Juma naik, mu'alaf. Setiap Bang Juma naik, mu'alaf. Karena kalian iman tidak punya apa, dasar iman kalian tidak berdasarkan data. Karena yang naik orang yang botol-botol semua. Pengamat naik. Seperti dokter Richard Lee gitu. Yang kuat tidak akan jatuh, tapi kalau yang pasti jatuh. Berarti botol dia. Botol. Masa dia menyangkal Yesus itu adalah sang juru selamat. Sang juru selamat. Dia adalah jalan yang lurus. Yesus adalah sirotol mustaqim. Iya. Jadi teman-teman kita sudah menyampaikan ya. Saya sudah menyampaikan. Itu adalah itu. Jadi saya sudah menyampaikan apa yang saya sampaikan, perlu saya sampaikan. Saya tidak menambah, tidak. Itu botol nggak Bu Darmi? Pinteran mana Bu Darmi sama Dokter Richard Lee? Kalau si pengamat naik, walaupun ada Bang Juma atau Diarnik naik, walaupun ada Bang Juma RK atau yang mana yang sudah mendalam, mana mungkin jatuh? Yang naik yang orang plok-plok. Itulah. Yang pintar Anda dengan Dokter Richard Lee itu, mana yang pintar Anda dengan Dokter Richard? Dokter Richard pasti ada itu di belakang itu. Ya pintar pasti mana sama Bu Darmi sama Dokter Richard? Pintar mana? Jangan hitung dari hartanya lah. Berarti dia dari keimanannya kepada Yesus. Jadi itu belum sepenuhnya itu berada di dalam Yesus itu si Richard itu.
Aduh, nggak ada, belum ada pengetahuannya itu tentang Tuhan Yesus, belum ada. Mana tahu dia Yesus akan datang ke dunia menghakimi dunia. Mana tahu si Richard Yesus yang akan menentukan semua orang akan selamat atau tidak. Mana tahu si Richard nanti Yesus akan turun bersama para malaikatnya di awan-awan. Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Mana tahu si Richard itu. Kalau tahu si Richard itu takkan ditinggalkannya Yesus. Potong leherku ini. Aku berani taruh. Terus ini lagi. Leherku ini. Mana yang pintar Bu Darni sama profesor yang menemukan mayat Firaun itu? Siapa? Hah? Mana Bu Darni yang pintar sama profesor dari Prancis yang menemukan mayat Firaun di dasar laut itu? Kenapa rupanya kalau ditemukan Firaun itu? Dia pintar apa rupanya keselamatan yang didapat di dalam Firaun? Sedangkan Firaun adalah pengikut setan. Pintar Bu Darni lah. Pintar ngelah. Ya udah jelas aku lah yang pintar. Aku tetap beriman kepada Yesus sang juru selamatku. Si Firaun dia pengikut setan. Diteliti. Mana kami ternyata dia dapat dari Al-Quran. Ternyata terbukti. Akhirnya apa? Profesor itu masuk Islam. Firaun kan penyembah setan. Masa bilang boleh pintar dari profesor? Firaun kan penyembah setan kan? Penyembah Allah rupanya dia kan enggak. Firaun ribuan tahun di dalam terendam. Ngapain mau kita samakan kita dengan penyembah setan? Mau sepintar hebat apapun Firaun itu tetap itu dimasukkan ke dalam penjara. Gitu dia ya. Jadi orang-orang yang meninggalkan jangan samakan dong sama si Richard lah, apalah. Memang dia kaya banyak uangnya, tetapi keimanannya tentang Yesus nol. Belum ada. Makanya dia jatuh. Oh gitu ya. Iya dong. Iya. Buktinya nih Bu Darni sudah berapa tahun Yesus ini kalian. Mana bisa kalian lemahkan imanku menerima Yesus juru selamatku Tuhanku? Enggak kan? Iya. Karena aku tahu dia yang akan datang membangkitkan orang mati kelak di akhir zaman. Yesus. Yohanes 6 ayat 40. Kalau si Richard tahu itu, takkan mungkin ditinggalkannya Yesus. Iya. Tapi Yesus kan nggak akan datang, Mbak Bu Darni. Datang Yesus, ada ayatnya. Nggak jadi. Ayatnya. Dengarkan. Oke, baik. Dengarkan. Nih ayat Yesus akan datang. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Aduh, kata Paulus itu lagi. Tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Yahweh berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ada lagi dalilnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, itu kata malaikat ya, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalau tahu si Richard ini, gak akan mungkin ditinggalkannya Yesus. Ayo, ada lagi. Dalam Matius 16 ayat 27, sebab Yesus akan datang dalam kemuliaan Yahweh-nya, malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Siapa yang bisa membalas setiap perbuatan orang kalau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Siapa yo? Turunkan aja Ustaz, apa-apa? Turunkan aja Ustaz, nanti daripada kena pelanggaran Pak De Anggur Asam. Siapa? Siapa diturunkan? Bukan Bu Darni, bukan. Kami ini di kaum muslim nggak suka main turun-turunan, walaupun kayak ngeyelnya kayak mana Bu Darni, asal nggak ada penghujatan nggak masalah bagi kami. Dong, aku juga nggak mau menghujat agama kalian. Aku pun tahu kok. Kalau aku hujat nanti agama kalian, langsung digeruduknya aku. Langsung besok aku hujat. Aku udah tahu aku. Teknik kalian udah tahu aku. Langsung kalian telepon gapai. Geruduk BRI Simatupang depan BRI Penciptaan itu baik orang. Ini langsung masuk. Aku menjelaskan Alkitabku saja. Ini Bu Darni, yang dimaksud dari hujatan. Ketika sesuatu yang menyudutkan agama tertentu tanpa dalil, itu Bu Darni, itu yang namanya hujatan. Gitu loh. Sebenarnya kalian juga sebenarnya udah dipenjara semuanya. Nah, kenapa? Iya dong. Kenapa ini kan Alkitab kan Alkitab kami. Masa kalian obrak-abrik Alkitab ini? Yang sudah jelas-jelas di dalam Alkitab ini datanya banyak. Yesus disalib, yang mengobrak-abrik Yesus mati. kami. Kitab Anda sendiri, kitab Bu Darni sendiri yang enggak dong. Kalian yang mengobrak-abrik.
harusnya kalian di penjara. Tapi karena ini adalah mayoritas. aja Bu Darni. Bu Darni kamu Kami sudah hanya baca. membaca. Mana? Kami hanya Jujur, membaca. kalian Bu itu Darni. sebenarnya kalian pun Terus sebenarnya kayak harus di mana dengan penjara. koma-koma Tapi karena koma-koma Kristen yang lain itu bahas-bahas Al-Quran itu. Ayo. Ilmu nah nggak itu benar. mereka itu aku nggak ikut di situ. Aku nggak mau ikut situ ya. Tadi Bang Aku Anggur nggak mau. Asam kan ngomong pakai data tadi tuh lo. Bu Darni tadi ngomong nggak pakai data. Bang Anggur Iya, Asam Bang ngomong Anggur pakai Asam data. pakai data tapi ngarang, penjelasannya Nah, ngarang. yang dipercayakan harus pakai data, bukan ngomong-ngomong doang, gitu kan? Itu literasi. Ih, mana ada bukan di tadi, ngarang. mana ada tadi Bu di Darni. situ Eli lemak sahabat tani, kakekku, mengapa engkau meninggalkan Bu aku? Darni, Mana ada? gantian lah. Bu Darni Jelas gantian Eli lah. lemak sahabat tani itu kan bahasa Tadi. Ibrani. Bu Darni. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Bu Darni. kakekku kalian bilang? Kan Bu ngarang. Darni, kenapa ketika mendengarkan kebenaran itu lebih banyak nyerocos daripada mendengarkan, Bu Darni? Kenapa, Bu Darni? Ini, Bu Ini, Darni. kalian menjelaskannya udah meleset. Tuh, kan. Dari tadi yang dijelaskan teman-teman kita di Muslim itu semuanya itu dengan literasi dan referensi, Bu Darni. Semuanya itu dengan referensi dan literasi. Nah, sedangkan Bu Darni kan dari tadi itu kan modal liur sama modal ludah doang. Semua tadi yang dijelaskan, yang dibaca itu dengan literasi dan referensi. Sampai strong number-nya pun dicantumkan. Itu loh Bu Darni. Maka kenapa? Udah masuk otak waras. Ini lagi lebih parah. Bang otak waras lebih serem lagi. Sedikit aja. Data, kita tanya salah Gini, Ustaz, kawan. Lanjut, Andi, lanjut. Ya, jadi gini, saya kan mantan Kristen ya. Bu Darni jangan marah-marah. Yang ada dipaparkan mantan tadi Kristen Bang nih, Anggur mualaf berarti Asam. nih. Ya, yang tadi dipaparkan Bang Anggur Asam itu jangan benar semua itu. Saya menyatakan, kenapa saya keluar dari Kristen? Karena memang nggak tertolak sama saya ya. Setelah saya kaji-kaji, setelah saya pelajari, ternyata doktrin yang saya pahami seperti yang hari ini dipahami Bu Darni dengan kawan-kawan Kristen, itu memang justru menabrak isi Bible sendiri. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak salah menurut saya. Jangan kejang-kejang lah. Makanya terjadi diskusi. Iya. Kenapa? Semua Yang melawan itu, Bible. semua itu, Bu semua Darni itu melawan kembali Bible. kepada masing-masing. Enggak, Bu Darni melawan Bible. Yesus bukan Tuhan, dituhankan. Difitnah Yesus jadi Tuhan. Yesus Tuhan lah, kalian yang Enggak ngaku. ada. Kalau dia Tuhan, dia pasti tegas mengatakan aku Tuhan. Tidak akan terjadi penyalipan. Tidak akan terjadi penyiksaan terhadap Yesus. Kan dia datang ada misinya. Misi Dia harus apa? datang Misi- sebagai manusia, baru misi- bisa menyelamatkan kutuk dosa itu. Gini Bu Darni, misinya apa? Masa misinya untuk terhina sehina-hinanya dengan ditangkap, Bukan. dipanjangi, Mana diludahi, terhina dia? dicucuk lambungnya hingga disalib Iya. posisi telanjang di depan Sebenarnya para ratusan orang. kalau Misi apa itu? Itu misi apa tuh? Misi konyol namanya. sebenarnya Kok misi konyol? Loh, masa Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar Saat kasih kalah debat, Yahweh kepada mereka dunia ini, ngira otomatis sehingga dia Quran mengaruniakan benar. anaknya yang tunggal, jadi mualaf. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan Itu- memperoleh hidup yang kekal. Iya. Ayo. Oke, itu Bu Darni kontradiksi dengan kenyataan. Kenapa? Kalau memang Yohanes 3:16 itu dipaparkan, itu kontradiksi. Kenapa? Ternyata Tuhan Bu Darni di Perjanjian Lama, kenapa kejam sekali? Kita ingat peristiwa Sodom dan Gomora ya. Kita baca bilang 31, kita baca ayat lainnya. Begitu kejamnya, anak kecil, bayi pun dibantai. Mana kasihnya? Jadi kalau depan sama saya, Tahu kenapa Bang Otak Waras di Sodom dan Gomora itu dibasmi itu semua? Karena di sana tidak ada lagi sesuai dengan perintah Yahweh. tapi Di sana kasih, laki-laki Bu sama Darni. laki-laki udah wek. Bukannya Tapi kasih perempuan katanya. disukainya, Jadi udah kontradiksi. laki-laki Jadi sama omong-omong. laki-laki. jadi itu Kok yang omong-omong? Yohanes 3:16 itu yang sudah dipaparkan itu omong-omong menurut saya. Kalau kasih kenapa Iya, karena anak-anak sudah berdosa banyak pun ikut dosa. dibantai? Iya, Bang Otak Waras, karena di perjanjian lama sudah semakin menumpuk dosa Jangan, itu asumsi sudah dia. tidak layak lagi kita umat manusia ini berhadapan dengan Yahweh. Nggak bisa. Maka diutuslah pendamai. Nggak bisa. Diutuslah pendamai, itulah dirinya. Harusnya Yahweh sendiri yang turun sebagai penebus. Kan dibilang, aku adalah Yahweh penebusmu.
Tetapi Yahweh itu tidak turun karena apa? Dia tidak bisa kita hampiri. Zaman Tidak sekarang bisa kayak mana, dihampiri Darni? Yahweh itu. Hah? Ya zaman sekarang kayak mana tuh? Kenapa? Ya zaman sekarang yang terjadi ya ketemu Dani laki sama laki, lanang karo lanang. Itu sudah melanggar. Nah, sebentar lagi Tuhan jijik melihat manusia itu. Kalau sudah semua, kalau di Sodom dan Gomora kan hampir kembali menyeluruh ke seperti tadi, itu. Nih, kawan-kawan ya, kembali ke tadi. Itu omon-omon. Kenapa? Karena Tuhannya di perjanjian lama sangat kejam. Begitu juga peristiwa bahtera Nabi Nuh ya. Semua mati. Metong ya. Kedua, kalau dikatakan itu tetap Yohanes 3:16 kasihnya, kenapa ternyata gagal Tuhan Bu Darni dalam misinya? Faktanya hari ini dosa manusia semakin bertambah, kejahatan yang luar biasa semakin menjadi-jadi saat ini. Jadi artinya Tuhan Bu Darni yang diimani sebagai yang Maha Kasih itu gagal, sia-sia. Bukan. Tengok Bang Otak Waras. Kenapa zaman sekarang ini manusia semakin banyak dosanya? Karena bebal. Berarti Karena gagal. tak menurut. Buktinya aku, dengar dulu. Buktinya aku Bu Darni, kuturutinya perintahnya. Disuruh aku Gagal, Bu meneruskan Darni. hari Sabat. Bu Darni Disuruh aku 1, 2, jangan 2 menyembah orang. berhala. Jangan aku berzina. Jangan aku membunuh. Jangan aku menyebut nama Yahweh sembarangan. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Aku lakukan sekuat Darni, tenagaku. oke lah, Tetapi Bu walaupun Darni. kulakukan itu, kasih karunia Yesus yang menyelamatkan aku. Kalau Gitu. Bu Darni oke lah, tapi bagaimana dengan miliaran orang lainnya ya yang makin Ya. banyak melakukan dosa? Ya itu makanya nanti menurut kelak di saya akhir itu- zaman seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Bu Darni. Makanya dari sekarang kita Bu berubah. Darni, saya tahu Bu Darni membawakan Yohanes 5 sama Yohanes 8 itu. Itu Yesus sebagai hakim dan diberi Tuhan kuasa dan Musa sebagai jaksa. Baca ayat itu Bu Darni. Bukan dia Tuhan, dia sudah diberi tugas kepada Tuhan nantinya di akhir zaman. Dia sebagai hakim. Siapa rupanya hakim di akhir zaman, Bang Otak Waras? Dia diberi tugas. Siapa yang Tuhan Siapa? itulah buktinya Allah Bapa yang di Kristen itu tidak turun ke bumi. Ya, dia berada Yang di berhak tahtanya. menghakimi Dia hanya Tuhan, memberi tugas. Dok. Itulah bukti Tuh kan, kemahakuasaan ngarang Tuhan. kalian. Dengar. Makanya di sini Hakim. Bu Darni salah dalam memaknai ayat itu. Enggak, salah. Kalian yang salah. Dengarkan aku dulu. Ini kuajari kalian. Lepaskan doktrin Bu Darni, jernih berpikir. Di dalam Mazmur, dengar dulu. Dengar ayat ini. Mazmur 50 ayat 6. Langit memberikan keadilannya sebab Yahweh sendirilah hakim. Bayangkan itu, Iya, Yahweh hakim. hakim. Makanya Yesus yang akan menghakimi. Inilah- Yesus disinilah itu kesalahan adalah teman-teman. dirinya Yahweh. Yesus Disinilah itu yang teman-teman kelihatan, yang terlihat. Yahweh itu kan roh, tak kelihatan. Disinilah Makanya dirinya itulah Yesus yang akan menghakimi. Maka tunggu dulu Bang. Maka dikatakan Mazmur 70, Mazmur mana ya? Tunggu ya, hakim. Mazmur 73 5 ayat Sudahlah, 3, Bu Darni. apabila Aku aku udah tamat menatap itu semua, Bu waktunya, Darni. Saya udah aku tamat itu semua. sendirilah akan menghakimi dengan kebenaran, kata Yahweh. Hanya satu hakim yang adil kelak. Mana ada dua, itulah Yesus. Iya, Bapa menyerahkan kuasanya kepada Yesus sebagai hakim dan Musa sebagai jaksa. Tahu kenapa diserahkan Bang Otak Mawaras? Iya, artinya kenapa Tuhan diserahkan? tidak turun ke Karena bumi. Yesus adalah dirinya Yahweh, firmannya Yahweh menjadi kelihatan. Yang kelihatan itulah nanti yang menghakimi dunia ini. Gak bisa, itu Bukan yang bertabrakan tak kelihatan. Bu Darni, kalau Itu firmannya, dalilnya kalau pun ada ini. gini Bu Darni, lepaskan doktrin Ya. seperti saya dulu ya. Enggak, doktrin ini kan pakai dalil, Itu doktrin pakai berarti, ayat. itu Ini udah kitab pasti doktrin. Yahudi nih loh, kitab Yahudi nih. Itu sudah pasti doktrin Bu Darni, nggak usah menyangkal di depan saya. Ini kitab Yahudi kok doktrin. Mazmur itu Jabur. Sedangkan Allah berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Jabur dan Injil. Ini Jabur ini Mazmur. Jabur. Memang gini Bu Darni, Allah, memang masa manusia Allah? bakal Kau dihakimi lawan Tuhan. Allahmu, Bang Otak Dengar Waras. Bu Darni, jernih berpikir. Memang tuh nanti manusia akan dihakimi Tuhan sesuai dengan dosanya. Tetapi Tuhan tidak mesti harus turun ke bumi. Nonsen itu semua. Tuhan itu kan maha kuasa Bu Darni, maha kudus. Ya, dia mempunyai perangkat-perangkatnya, ada malaikat-malaikatnya, ada orang-orang yang diutus dia. Itu yang diperintahkan dia untuk turun. Bukan Tuhan harus turun ke bumi hingga menyamakan Jadi diri kapan dengan lagi makhluk kita melihat ciptaannya. wujud
wujud Tuhan kita itu Bang otak waras, sedangkan di Al-Quran pun ada dikatakan kelak kalian di akhir zaman akan melihat Allah kalian itu di dalam surat Al-Qiyamah ayat 23. Bayangkan itu, kalian pun akan kalian lihat, tapi tidak dijelaskan kepada kalian bagaimana bentuk Allah kalian. Kalau kami dijelaskan, itulah Yesus. Itu bicara, Pak, saya paham itu Al-Qiyamah. Saya tahu. Itu nanti konteksnya lain lagi. Itu konteksnya bicara di Quran surga. surat Al-Qiyamah ayat 23. Iya, itu konteksnya bicara di surga nanti, lain hal. Kami pun nanti kami lihat Yesus kami, Tuhan kami. Bu Dani, Kami dong yang jelas lah. Kami dijanjikan dengan yang benar. Lepaskan doktrin Jadi ada hasilnya kelak di akhir zaman. Lepaskan doktrin. Tuhan itu tidak akan mungkin terkubi. Kalau Tuhan terkubi di Indonesia, berarti Yesus berbohong. Berarti Bu Dani anggap Yesus berbohong. Karena kata Yesus, Tuhan itu Bapa itu nggak nampak. Datang. Nah, dengar. Tidak kelihatan. Makanya ada dalil Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang. Anak manusia itu Tuhan Yesus ya. Waduh, Yesus akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Siapa yang akan membalas setiap orang? Kan hanya Tuhan. Tidak, dia tetap anak manusia situ. Tidak dibilang Tuhan. Iya, dia anak manusia karena apa? Sewaktu dia lahir di bumi anak Maria. Iya anak Maria. Ya, tetapi gelarnya Tuhan itu tidak berkurang. Dengar lagi. Yesus bukan Tuhan. Tidak ada. Dia tidak pernah mengaku Tuhan. Nah itu. Tuhan nah yang itu benar. makanya nanti kalian akan menyaksikan hari penghakiman karena kalian tolak. Iya. Bayangkan itu, dia yang menghakimi dunia, kalian tolak dia sebagai Tuhan. Diberi kuasa oleh Bapaknya, Bu Darni. Terserah. Dia diberi kuasa oleh Bapaknya menghakimi. Yesus sebagai hakim, Musa sebagai jaksa, posisi yang sama. Bu Darni, karena posisi Yesus hanya satu tingkat lebih tinggi dari Nabi Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dosen, guruku, masya Allah. Oke. Jadi gitu Bu Darni. Posisi Yesus lebih tinggi satu tingkat dari Musa, Bu Darni. Bu Darni bisa baca di Ibrani itu. Ya. Tidak ada yang menandingi posisi Yesus, para nabi semuanya tidak ada. Dia raja dari segala raja. Yesus itu adalah raja dari segala raja. Nah itu kerajaannya dunia ini, kerajaan surga itu kerajaannya. Di mana Yesus mengaku raja sebagai raja? Mana? Di mana ayatnya? Baik. Raja Yesus raja dari segala raja. Dia nggak pernah ngaku dirinya raja segala raja. Ya kata apanya lah, kata murid-muridnya. Iya. Yesus raja. Mana kerajaannya? Mana perdana menterinya? Mana Bu Darni? Halo Bu Darni. Segala raja. Ayat Otak waras ini kan katanya tadi mualaf dari Kristen kemungkinannya kan? Iya, Kristen. Ya. Dari siapa aja yang menjadi gurunya, Bro? Hah? Siapa guru sebenarnya yang paling utama? Saya dulu calon pendeta, Bos. Saya dulu aktif di HKBP, saya aktif di Apostol Bulung, saya SD di Metodis dan kuliah di Lemensen saya dulu. Ya biasanya kan jadi ada gurunya, Bro. Misalnya nih, itulah gunanya kita bedah semua yang kontradiksi. Tidak masuk karena otak saya Bro. kalau dikatakan Tritunggal itu Tuhan itu satu tapi tiga faktanya. Seandainya Anda berguru ke itu misalnya Ihsan Moko Ginta, ya pasti salah lah. Tidak. Saya dulu gak punya guru, kawan. Saya bedah Bible itu, ya. Saya bedah, saya cerna dengan akal yang sehat. Karena gini ya, konsep Tritunggal itu fix itu Tuhan tiga. Mau Anda bedah mau Anda tutup kayak manapun tetap tiga itu, ya. Tritunggal sudah dikatakan tiga, berarti tiga. Karena kalau ada batasan Tuhan tiga, sangat sedikit sekali. Kenapa nggak 1000 aja sekalian? Kok cuma itu pemahaman Anda gitu ya? Oh ya, itu satu beda poin. dengan pemahamanku. Begini saudara, ya. Tritunggal itu jelas tiga. Itu konsep Tertullianus yang mantan penyembah pagan, ya. Diadopsinya itu ada. Saya baca literasinya, ya. Bahkan data itu dari data Kristen sendiri, ya. Ajaran
tertulis apa? Ajar konsep Dewa Mitra diadopsi pada Yesus karena Dewa Mitra udah habis zamannya. Dewa Mitra ini hadir di 5 sebelum Masehi hingga 250 sebelum Masehi. Sama konsepnya. Menjanjikan hidup yang kekal, lahir dia seorang perawan, memiliki 12 murid, ya, mati dari ketiga, bangkit dari ketiga, ada semua sama persis. Dan ini kembali diadopsi kepada sosok Yesus. Jadi kasihan Yesus menjadi korban. Iya bro, semua aku itu. juga udah dengar ada juga pendeta karena menganalogikan Tritunggal itu sebagai rokok. Akhirnya dia kalah debat, akhirnya jadi mualaf pula. Enggak, Lupa saya siapa namanya. Coba Anda terangkan konsep Tritunggal itu kepada saya. Aku kan bukan tidak memahami Tuhan tiga, bro. Gimana konsep Anda mau bantah? Gimana? Coba silakan Anda bantah. Saya katakan itu 3. Apa yang mau dibantah? Memang saya mau ngomong apa? Saya katakan Tritunggal itu Tuhan 3. Karena Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Oh gitu. Jelas. Ternyata akhirnya Anda tak percaya dengan itu, lalu mualaf gitu kan? Enggak begini bang, abang bisa bantahkan dulu. Saya katakan 3, coba apa bantah? Kok bantah? Saya enggak menurutku mah Tuhan itu satu. Satu siapa? Yang satu Yahweh itu satu, menyatakan diri, menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus, Roh Kudus. Yahweh bukan Yesus, Bang. Roh suci, rohnya Tuhan. Bang, Yahweh itu bukan Yesus, Bang. Konsep Tritunggal itu yang murni itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi Bapa bukan anak bukan Roh Kudus, dan begitu sebaliknya, Bang. Bukan berarti beda. Maka menurut pengamatanku, orang-orang Tritunggal memang yang lebih banyak menjadi mualaf, bro. Seperti Anda lah, salah satu contohnya ternyata. Tambah lagi. Iya, coba abang bantah, Bang. Jangan abang menyerang pribadi saya. Apa yang dibantah? Coba abang bantah. Saya katakan itu Tuhan 3. Bisa abang bantah? Kok Tuhan 3? Loh, ya Bapak bukan anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapak. Apa nggak 3 tuh? Bukan, berarti berbeda. Karena dia udah serapan. Kan dulu begitu. Anda meninggal kepahamanmu itu kan? Bang, coba nggak mampu membantah kan? Abang menyalaku kan? Nggak mampu, Bang. Yohanes, Yesus bicara tentang Bapa. Bapakku lebih besar dari siapapun. Artinya termasuk Yesus. Bapakku di surga, bukan di bumi. Artinya siapapun yang di bumi berarti bukan Tuhan. Sebagai wujud gambar di bumi kan, Firman yang hidup sebagai manusia kan, bro. Bang, sesuai firman itu, Bang, firman itu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, bukan Tuhan, Bang. Jadi bagian dari Tuhan. Maksud Anda ada Tuhan, kan gitu ya? Kemudian keluar firman-Nya. Begitu gitu ya, Bang. Abang bicara firman ya. Aku sangkal dulu. Bang, aku sangkal dulu ya. Firman itu adalah ucapan perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Yesaya 55:11. Mazmur 33, keluar 20, Ulang 5:22, keluar 34, Yeskel 34, Yeremia 34, Yohanes 17:7. Coba, bisa membantah itu? Anda lupa ketika Musa bertemu dengan Tuhan hanya suara doang, bro. Tidak ada. Kalau kita baca keluar 3 nomor 2. Tidak ada mukanya. Enggak. Kalau kita baca, Bang, sabar Bang. Kalau kita baca keluar 3 nomor 2, itu yang ketemu Musa itu adalah malaikat Tuhan, bukan Tuhan. Bahkan di KPR 3, KPR berapa ya? KPR 7 338, KPR 750 itu malaikat Tuhan, Bang. Jadi omong-omong bilang Tuhan. Masa Tuhan berantem sama Yakub, Tuhan kalah? Ya kalau itu bukan itu yang aku maksud. Kalau itu ya, saya juga yakin itu malaikat. Ya, jadi apalagi mau membukiri kalau yakin? Ya itu kan beda-beda. Kalau yang itu iya, tapi kan Musa pernah ketemu dengan Tuhan, tapi hanya suara kan? Malaikat Tuhan, Bang, yang ketemu Musa. Enggak juga. Karena kalau abang baca di KPR 10 ayat 4, malaikat juga dibilang Tuhan, Bang. Iya, ada juga. Aku bisa pahami itu. Ya udah, jadi abang udah agak maju sedikit. Tidak semua persis sebenarnya. Itulah perlunya kita banyak memahami, mempelajari kitab pakar Bible, Bang. Kan? Ya? Karena nggak sama persis. Misalkan disebut Yesus anak Tuhan, yang lain juga disebut anak Tuhan juga. Hanya Yesus disebut anak tunggal satu-satunya. Itu doang bedanya. Anak tunggal itu sebenarnya omong-omong, Bang, nggak ada di original teks anak tunggal. Tapi anak yang unik.
Abang bisa Iya, bedah hati sama Om Aldo. perbedaannya di situ, Bro. Di situ bedanya di situ. Nggak ada bang, itu salah terjemahan bang ya. Mohon maaf bang ya. Sama saya Yang nggak masuk disebut bang. juga misalkan hari ini Anak tunggal tuh bang, izin bang, bang Sigit Itu juga. bang pengamat. Sebenarnya itu salah terjemahan tunggal tuh. Sebenarnya anak yang unik. Abang bisa berdiskusi sama Romualdo tuh. Ya. Oke lah. Tapi kan berbeda dengan yang lain. Nggak ada bedanya bang. Apa bedanya? Sebenarnya lebih layak abang Tuhan kan Yohanes kalau abang mau mentuhankan. Kenapa? Karena dia dipenuhi Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sementara Yesus hinggap di kepalanya saja. Kedua, Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, diobok-obok oleh Yesus. Lebih berkuasa dia. Kan Yesus menyebut cuman dia sebab aku telah turun dari sorga, Bro. Dia lain itu bertabrakan bang. Ternyata ada lagi orang lain yang turun dari surga. Bahkan Siapa? Melkisedek, Henok, dan nabi-nabi lain yang lebih mendahului Yesus ke surga. Tidak disebut turun dari surga. Saya nggak temukan itu. Jadi Adam yang turun dari surga itu apa? Dibuang ke bumi dia. Turun dari surga juga kayak gitu. Duluan Adam daripada Yesus. Melkisedek menurut informasi yang kita bicara Adam dulu. adalah karena dia tidak ditulis Duluan Adam turun dari surga daripada Yesus. Apakah dia Tuhan? Ya, Yesus juga menyebut dia anak. Dia perwujudan dari Bapak yang tidak kelihatan itu kan? Bang, Adam anak Allah, Lukas 3:38, Daud anak Allah, Mazmur 2:7. Abang sing-singin dulu dokternya abang. Abang jangan Islamophobia. Saya dulu sama seperti kalian. Saya dulu Islamophobia saya. Saya fanatik dulu bang. Saya nampol sebelum dulu bang. Ya apa? Kamu abang sing-singin dulu dokternya abang. Enggak. Kamu nggak nganggap? Tunggu dulu. Anda mengira bahwa saya mirip seperti Anda dulu. Salah. Ya. Kebanyakan orang Kristen itu begitu bang, terlalu Islamophobia, terlalu fanatik. Dia terhadap Islam. Kamu itu jangan nuduh-nuduh, jangan mengira kamu sama dengan Aku pun nggak sama ya. Aku pun nggak mau sama seperti Aku otak itu waras. mau belajar enggak. Jadi begini, ya. Dengar Dari dulu. tadi kita diskusi hanya Dulu beberapa menit bahwa aja, aku sudah sama dengan ketahuan. kamu. Pola Begini, pandangnya bro. enggak. Aku jelaskan tentang pandanganku dulu. Begini ya. Kita bicara tentang anak Allah ya. Bilang aku fobia terhadap Islam enggak. Begini. Aku dulu mempelajari Quran itu, apa salahnya aku jadi Islam kalau memang di sini ada kebenaran itu kalau aku pandangannya dulu. Ya. Mencari-cari. Mohon izin, mohon izin interupsi. Saya interupsi. Jangan kamu samakan aku dengan kamu, jangan. Mohon maaf ya, kami tidak mengenal Al-Quran. Kami hanya mengenal Al-Quran, bukan Al-Quran. Mohon maaf ya. Ya itulah Silakan, maksudnya. lanjutkan. Yang penting cuman masalah itunya, bahasanya yang itu. Udah itu yang kumaksud. Nah, itulah yang dimaksud Itu. penghujatan. Kalian mengetahui bacaannya seperti apa, justru kalianlah yang memelesetkan. Itulah kalian. Itu soal Kalian tidak sudah masalah tahu itu. bagaimana kami membaca. Vokal Kalian seseorang sudah bisa tahu, berbeda-beda, kalian pura-pura bro. pilon ketika kami membaca. Kamu pura-pura pilon, sudah tahu nama bagaimana kaidah dalam membaca Al-Quran. Tetapi kalian pelesetkan apa? Bukan penghujatan. Dia mempelesetkan. Tadi Anda membaca apa tadi? Kalau ucap masa Iya, bahasa kami kan kayak begitu. gitu. Vokal saya, misalkan Kalian anak-anak. obrak-abrik Ada yang lagi. baca apa tadi? Kalian obrak-abrik lagi. Tadi ada membaca apa? Aduh. Ya, Al-Quran Quran. katanya. Nah gitu Iya, dong. Quran. Ada alnya. Ya oke. Salah bilang. Ya, boleh, ada alnya, Al-Quran. boleh. Itu. Mestinya kamu udah paham apa yang kumaksudkan. Makanya aku anak tahu kedua. bahwa info yang di Quran ini dikit banget tentang Isa. Jadi banyak tak. Diturunkan Kalian aja. itu- Hal yang seperti itu diturunkan aja. Kalian itu pura-pura pilon ya. Pura-pura Itulah budaya. Kenapa diturunkan dia? Ya diturunkan. Yang menghujat. Udarni. Siapa sebenarnya yang menghujat? Udarni, kalau mau jadi narasumber di atas, itu membawa Orang nggak ada data. kok menghujat dia dari tadi. Kalian ini hanya salah bilang Quran dia ya kan. Ya, Alnya nggak disebut. Ya, kalau dia biasanya kan. banyak dia menyatakan bahwa Al-Quran sedikit tentang Isa. Coba dari mana Ya memang indikatornya iya. kalau Makanya dia menghujat? mana ada di dalam Al-Quran itu 12 hariun Isa Al-Masih. Mana ada? Coba tunjukkan. Tunjukkan coba. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 hari Kenapa aku Yesus di dalam kenapa aku di report tadi ya? Ada aja. Ya kenapa aku di report tadi? Jadi Oh, ten ini nge-report. Iya, Bu Darni.
Salah debat Mana gitu, coba? Pak Baal anggur asam. Oke, ini Bang Turiman izin. Tadi dia bagus membawakan 12 murid Yesus. Betul ya? Mana murid Yesus tercatat di dalam baik. Al-Quran? Baik. Kenapa di dalam Bible dikatakan Yesus mengutus 12 murid ini ada iblis semua? Silakan. Apa? Iblis semua. Di mana Betul. ada dikatakan murid Yesus iblis? Islam Mana tidak dalilnya? boleh menafsirkan, Islam tidak boleh menjelaskan, sekarang mana dalilnya? Islam tidak framing. Kan abang yang bilang 12 murid Yesus iblis. Mana Oke, dalilnya baik, iblis murid Yesus? baik. Sabar pantas sedikit kalian ya. Sesat. Pantas bertobat kalian. Bukan, bertobat. saya Di bukan dalam kata Al-Quran saya, itu pun ada sabarlah. Murid Isa Al-Masih. Iya. Jangan Ada bicara. 3 Rasul Isa Al-Masih yang diutus. Tidak Kenapa ada. hanya Jadi dibilang gini, Bu nggak Darni, disebutkan ini namanya? Ada apa itu? Islam Ada apa? tidak menjelaskan. Sedang kenapa saya bertanya Itu, kenapa makanya. Kalian jadi kenapa apa? di sana Jadi 12 murid Yesusnya adalah iblis semua? Silakan. Di mana ada di dalam Alkitab iblis semua murid Yesus? Nah, nggak tahu lagi. Di situ aja otak kalian aja udah error. Otak Ayo kalian pakai data error. ya. Izin Masa pakai data ya. Hawariun Yesus. Oke. Hawariun Isa Selama Al-Masih pakai ada data 12. tidak Mana coba? Ya, kita pakai data. Jadi kita tidak boleh framing ya, tidak boleh menafsir menjelaskan. Tunjukkan data di dalam Al-Quran. Oke, baik. Mana Di sini 12 bahwa Hawariun. Jadi dikatakan bahwa menurut Yesus loh, bukan menurut saya ya, bahwa itu adalah iblis. Oke, pakai data ya. Menurut Yesus ya. Kalian kan mengimani Yesus Yang Tuhan. 12 muridnya ya, yang 12 muridnya ya. Betul, 12 Yang 12 muridnya. Oke, Catat. kita kan bicara yang Mana 12 dalilnya? murid. Makanya di dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang minta dulu apa aku cas HP ku cas. Bukan, Jadi HP ku Islam. juga mau tinggal merah. Oke, memang merah kelihatannya Bu Dani sudah mulai merah nih lewat lawan anggur asam udah tumbang terus dari tadi. Oke, kita lanjut ya. Enggak lah, Pegangan yang geleng buat. kali melawan Udah, geleng. pegangan yang Bang buat, Juma udah, aja aku pegangan. enggak takut apa. Iya. Tadi kita udah bahas Oke. tentang sperma, tentang apa tadi itu ya. Kita tidak menafsirkan ya. Janganlah sperma, enggak ada itu karang-karang. Mana data di dalam Al-Qur'an Hawariun? Oke, kita 12 sabar Hawariun dulu, Isa kita Al-Masih. bicara sebentar dulu karena tidak dikatakan di dalam Al-Qur'an 12 murid Yesusnya adalah iblis. Kan begitu. Tetapi kenapa di dalam Bible dikatakan 12 murid ini iblis gitu. Itu yang jadi masalah. Mana Tidak datanya? ada. Oke, baik. mana datanya? Oke, kita tidak boleh menafsir ya, teman-teman. Iya. ngarang nggak Silakan boleh juga ya. Mbak Dani siapkan datanya Mana? untuk menyanggah. Tapi tadi tidak mungkin bisa membantah lah karena memang ini Yesus yang mengatakan ya. 12. Ya, mana datanya? 12 Ya sabar murid nanti Yesus. saya siapkan dulu karena Islam tidak. 12 murid Yesus. Iya, betul, 12 murid ya. Kata kita bal analisis anggur, kata Goitek yang disampaikan Anggur, Pak anggur asam, asam, kalau Bu Darni menjadi adalah- narasumber di atas ya. Oke. adalah Oke, baik. iblis. Oke, baik. Mana? Kita Data. mulai dari kenapa? Ini kita mulai dari Bible ini diberitakan oleh iblis ya. Kita coba ini ya. Ini bukan Islam ya, bukan yang jelas ini. Di sini. Kita mulai dari sini dulu. Markus Pelan-pelan ya, 3:14. pelan-pelan ya. Ini ada 12 orang nih. Ya. Oke, Markus 3:14. 3 ayat 14. Catat, catat. Yes. Oke, boleh saya baca tuh Bu Darni yang baca? Aku yang baca. Oh, silakan, Markus silakan. 3. Enak kok dengan anggur asam nih orang cerdas kok. Markus 3 ayat 14 judulnya Yesus memanggil ke-12 rasulnya. Mantap. Yesus Oke. memanggil ke-12 rasul. Ayat Oke, 13. bacakan 3:14 silakan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ayat 14. Aduh, lama sekali. Ya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Oke, baik. Memberitakan Injil ya. Ini bahasa Indonesia gampang kan? Ayat 15. Enggak, ini sudah jelas ini. Diberinya kuasa untuk mengusir 14 setan. dulu. Oh, mengusir setan, Nah, mengusir. bagus. Oh, bagus. Oke. Setan Sampai mengusir mana? setan. Sampai mana? Oke, baik. Di sini kita kaji ya. 15 Kita ya? kaji pelan-pelan ya. Untuk 15. Nggak usah panas ini kalau minum dulu lah. Enggak. Silakan. Iya, di sini pasti Yesus ya. Yesus menetapkan 12 orang. 12 orang siapa nih?
Siapa Bu Darni 12 orang? Muridnya pastinya muridnya ya, pasti ya. Menyertai dia. Dia sini Yesus. Gampang kok ini. Anggur asam ini memang orang pintar, orang cerdas gini ya. Menyertai dia itu besar. Dia huruf besar ini Yesus. Menyertai Yesus ya. Artinya di sini mendampingi Yesus lah. Dan diutusnya. Memberitakan Bible. Jadi Yesus menetapkan dan mengutus. Yesus menetapkan dan mereka mendampingi dan menetapkan dan mengutus. Sebelum ditetapkan, tentu itu dipilih dulu dong, betul ya? Iya. Seperti pilpres lah ya. Sebelum ditetapkan, dilantik, dan diutus, baru diberi tugas. Nah, di sini jelasnya 12 murid adalah 12 murid. Oke. Nah, di sini dia 12. Memang 12. Karena di Yohanes 6 ayat 70 kita lihat tentang muridnya. Jawab Yesus kepada mereka. Jangan dulu ke situ. Jawab ini dulu di 15 dan diberinya kuasa untuk mengusir setan ya. Betul. Yang maksud saya setan. Sekarang sabar dulu Bang Bu Darni, dengar dulu. Saya bilang sebelum ditetapkan, saya bilang ada pemilihan dulu, kan betul. Iya. Nah, ketika kita sedang mengiyakan, tentu harus berdasarkan data. Ditetapkan lalu diutus. Oh, datanya bahwa di mana dipilih. Saya menggunakan Yohanes 6 ayat 70. Kan begitu gampang kok. Anggur asamnya akademis. 6 ayat Yohanes, bentar ya. Silakan. Oke, saya baca ya. Yohanes 6. Catat. Aku. Nanti silakan. Nanti macam tadi diutus. Oke, silakan. Mengusir setan. Bukan Oke, silakan. Semuanya. Oke, silakan. Ya, selamat sore. Lanjut. Ya. Yohanes 6 ayat 70. Ya, ayat 70. 25 roti hidup 70. Mana dia? Lama Oke. Kelihatannya sesak napas Bu Darni ini. Bukan. Panjang banget dia kan. Oke. Judulnya pengakuan Petrus ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Yahweh, ya kan? Ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang diantaranya adalah iblis. Itulah. Oke Bu Darni, sudah dibacakan ya. Oke, kita lanjut. Jadi saya bilang betul, sebelum ditetapkan, diutus itu tentu dipilih. Kan di sini ada kata memilih, ya kan? Sepakat ya? Nah, jadi gampang kok dengan anggur asam. Nah, kembali ke ayat tadi, korelasinya ke Yohanes 6:70. Di sini Bu Darni sudah baca ya dengan gamblang dan memang luar biasa ya. Kita Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan maupun framing. Di sini kan jelas bahwa Yesus memilih dulu sebelum menetapkan. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Oh, belum. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Iblis. Data kok. Jadi iblis ini yang kita tahu nanti adalah Yudas ya, saudara-saudara, nanti Yudas lah. Kita nggak usah bicara lagi nanti itu siapa Yudas, kenapa Yudas, itu udah tahu. Tapi ini sudah dipilih dan ditetapkan. Yang milih Yesus ini. Yang memilih iblis siapa di sini? Yesus itu Tuhan. Dia sudah mengetahui si Judas. Iya, sabar dulu Bu Darni. Makanya jangan si hati Judas. Makanya jangan diperdebatkan lagi. Saya bilang. Udah ku ponggolkan. Sabar Bu Darni. Bu Darni. Sabar dulu. Jadi kalau Yesus sudah menetapkan Yudas, dipilih sudah jadi iblis loh ya. Dipilih jadi iblis, kita tidak usah berdebat lagi. Dipilih jadi iblis? Bukan semua dipilih jadi iblis, Yudas. Salah satu. Yudas. Satu dari mereka. Saya bilang Yudas, ya Allah. Makanya dengar dulu lah. Kenapa panik?
Sabar dulu nih Yudas, kita berbicara Yudas, makanya saya bilang dustamu itu lanjut dustamu. ini kan Yudas saya bilang tadi. Jadi begini, kita gak usah sebenarnya Kristen tidak usah berdebat lagi dengan Yesus. Kenapa Yudas dikatakan iblis? Gak usah, karena Yesus sudah tahu bahwa Yudas itu memang nantinya akan berkhianat. Makanya pada saat dipilih sudah ditetapkan sebagai iblis. Kan begitu. Nah, di sini you iblis. Oke, kita lanjut ke ayat tadi. Apakah di ayat tadi di Markus ini ada 11? Tidak. Iblisnya masih diperintah. Oke, kita baca. Markus 13, nomor 14. Ia menetapkan 12 orang, salah satunya iblis, untuk mendampingi Yesus. Dan 11 orang dan satu iblis ini diutusnya untuk memberitakan Bible. Jadi Bible diberitakan oleh salah satunya iblis, yaitu Yudas. Karena di sini tidak berbicara 11. Kepada si Judas, ya mang. Aduh, memanglah kalian ya. Iya. 12 ini kan salah satunya Yudas, betul? Atas dusta kalian itu. Bertobatlah kau bang bal anggur. Tadi Anda sudah mengiyakan. Salah satu muridnya yang 12 itu adalah iblis. Kenapa dikatakan iblis? Karena berkhianat si Judas ini. Iya betul, saya udah tahu itu. Bukan murid-muridnya itu iblis. Gimana sih? Yudas salah satunya saya bilang, yaitu Yudas. Iblis. Iya, tadi kan abang bilang tadi murid-murid Yesus ini iblis. Iya, nanti satu-satu dulu. Oke, kita lihat ya. Ia menetapkan 12 orang, salah satunya untuk menyertai, salah satunya iblis untuk menyertai Yesus, dan diutusnya salah satu iblis ini dengan yang 11 ini untuk memberitakan Bible. Betul ya, salah satunya iblis. Jadi Bible ini diberitakan oleh salah satu iblis juga nih, ikut iblis. Nah, kemudian Anda semua itu mana ada? Perkara lagi tuh Bang. Apa itu? Apa itu? Mana ada itu, salah kau tafsir ayat itu. Bukan itu, ulang dulu. Oke, baik. Sini. Oke, baik. Markus 3 ayat 14. Markus 3:14 ini tadi Bu Darni mengatakan adalah 12 murid. Dengarkan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Itunya, ada dibilang muridnya ini 12 ini setan. Sabar dulu Bu Darni, tadi sudah saya pelan-pelan lah. Kita korek satu-satu dulu. Di sini sudah ditentukan oleh Yesus, salah satunya adalah Yudas iblis saat pemilihan, betul? Kan sudah sepakat. Berarti iblis ini ikut serta di dalam rombongan yang 12 ini untuk memberitakan Bible. Gampang kok dia bilang. Jangan dulu yang langsung ke 12. Bukan, salah. Loh, ini 12 orang ini tadi siapa? Tidak ikut serta di sana untuk mengabarkan Injil. Loh, ini 12 ini. Bukan 11. Iya, tetapi salah satu di antara mereka ini ada pengkhianat. Iya, siapa? Memberitakan Injil. Yudas tuh? Si Judas. Nah, itu sudah. Judas. Ya itu. Yudas ini mati bunuh diri. Yudas itu sejak awal sudah ditetapkan oleh Yesus adalah iblis. Jangan dibantah Yesus. Gampang kok dia bilang. Memang. Itulah karena Yesus Tuhan tahu dia. Makanya saya bilang bahwa sudah terjadi. Makanya Bible itu diberitakan oleh iblis, salah satunya adalah Yudas, bukan yang 11, belum yang 11 ini. Itu yang salah. Keteranganmu itu error. Enggak salah. Ini 12 ini siapa? Iya, 12 itu memang mengabarkan Injil, benar. Betul, salah satunya serta karena dia salah satunya dia sudah salah satunya siapa? Salah satu yang jatuh si Judas. Iblis. Ini jatuh. Iblis, gampang kok. Iblis si Judas. Nah, betul. Oke, semangat ya, jadi jelas. Oke. Bukan semuanya ini muridnya. Bukan. Makanya dengar dulu. Bu Darni, kalau cuma satu kelihatannya kurang sempurna karena kiri kanan 66, yang satu iblis di kiri, yang kanan kok bukan. Oke, pertanyaan saya, bagaimana dengan yang lain yang 11 ini? Apakah iblis juga? Silahkan. Itu baru berlanjut, silahkan.
Enggak dong, enggak ada ayatnya. Itu memang rasulnya, itu rasulnya. Yang ke-11 itu rasul. Mereka tidak ada terdapat cacat. Makanya Yesus tidak mengatakan mereka itu dicatat iblis juga. Tidak, hanya yang satu itu. Salah satu di antara mereka. Itulah si Judas. Baik, terima kasih ya. Jadi Bu Dani sudah sepakat bahwa memang kalau Yesus sudah menghakimi Yudas iblis itu kita memang tidak bisa bantah. Ya apalagi di Kristen adalah Yesus adalah Tuhan. Berarti sudah tidak bisa berdebat lagi dan harus mengaminkan bahwa 12 itu salah satunya adalah Yudas iblis. Nah, pertanyaan saya bagaimana yang 11? Anda bilang tidak, yang 11 ini adalah rasul. Kita coba pakai data ya. Menurut Yesus, bukan menurut Islam. Oke, kita pakai data. Ya pakai data. Coba baca Matius 16 ayat 23. Gampang kok dia bilang. Kalau Yesus sudah ngomong menghakimi jangan didebat. Lihat Matius 16 ayat 23. Aku yang baca. Oh silahkan. Biar diplesetkan. Matius 16 ayat 23. Ya. Gampang kok. Di sini Matius 23 pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Ayat 21 dulu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau Oke, sudah selesai ya. Apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan. Masya Allah. Oke. Jadi, oke, jelas ya. Islam tidak sedang menafsirkan, menjelaskan, framing atau menghujat. Ketika Yesus sudah mengatakan, sabar dulu lah, nanti kan gantian. Aku dulu, bukan, belum aku. Silakan, gampang. Silakan, mau muter kemana pun nggak masalah, silakan, putar aja. Sebentar ya, aku dulu ya. Dia baru mikir. Tunggu, anggur asam memang luar biasa ya kalau data itu. Enggak lah, anggur asam luar biasa. Apa? Mempreteli Alkitab, menyesatkan Alkitab. Janganlah, ini loh. Kita apa yang tertulis, silahkan. Yesus berkata kepada siapa itu iblis? Ya, Matius 16 ayat 23. Enyahlah iblis katanya kepada Petrus ya kan. Nah, batu sandungan. Sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Yahweh, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Berarti Petrus yang sebelumnya mengakui Yesus sebagai Mesias, sekarang menentang rencana Yahweh untuk penderitaan. Masalah. Yesus menegurnya dengan mengatakan bahwa Petrus bertindak seperti iblis. Bertindak seperti iblis. Tidak ada kata seperti ya, tidak ada kata seperti. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah. Petrus bertindak seperti iblis, jangan ditambah-tambah. Yahweh. Oke, gantian. Kehendak Yahweh, tetapi gantian. memikirkan keuntungan manusia. Aduh, kok ngomong sendiri. Oke, gantian. Itulah artinya. Oke. Kalian jangan ngarang. Oke, baik. Jadi di sini seperti Petrus, tapi dia menyangkal diulang-ulang. Itu pendapatnya begitu. Oke, udah 3 kali Ibu Darni di sini. Kalau Yesus sudah menghakimi kepada Petrus iblis, ini nggak usah dibantah. Tidak disebutkan seperti iblis, jangan ditambah-tambah. Jadi saya bilang tadi, Yudas sudah dipilih jadi iblis. Dalam perjalanannya Petrus pun dikatakan iblis. Oleh siapa? Oleh Yesus. Berkata kepada Petrus, khusus kepada Petrus ini, nyala iblis. Siapa dikatakan iblis di sini? Ya Petrus, karena dia berkata kepada Petrus. Jadi jelas subjek yang dituju adalah Petrus. Kalau tadi adalah Yudas, ini disebutkan namanya Petrus. Jadi betul bahwa saya bilang kalau satu tidak seimbang.
Makanya kembali ke ayat tadi, supaya seimbang, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutus untuk memberitakan Bible. Ia menetapkan 12 orang, 2 di antaranya iblis untuk mendampingi Yesus, dan diutus 12 orang itu, 2 di antaranya iblis untuk memberitakan Bible. Jadi Bible ini diberitakan, salah duanya adalah iblis. Gampang kok dia bilang. Jawab lagi, bentar. Kalau Yesus sudah menghakimi Petrus iblis, Yudas iblis, kenapa kalian bantah? Yesus itu tahu, Yesus itu tahu, Yesus paham. Ayat Oke, ini lanjut. artinya, dengar Bang Ako, ya, ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, kan katanya. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Itu maksudnya kan. Jadi masuk di dalam ayat itu, yaitu Petrus berupaya mencegah Yesus untuk pergi ke Yerusalem, menanggung penderitaan dan mati. Baca 2-3-nya, kenapa nggak boleh dibaca? Yahweh. Udah, dengar. Baru itu kan pikiran manusia. Petrus berpikir bahwa Yesus harus menyatakan kemuliaannya. Dan Iya, bicara Yesusnya aja, jangan mengakui dia Petrusnya. adalah Mesias. Dengan cara yang manusiawi dan tidak muter kemana-mana. sesuai dengan rencana Yahweh. Tunggu Iya, dulu. oke. Baru Lanjut, sandungan. 2-3. Petrus dengan tidak sadar menjadi penghalang bagi Yesus untuk Aduh, jangan menunaikan ditambah-tambah, rencana jangan ditambah-tambah. Bapa surgawi. Terus 2-3-nya. Dengarkan, itu artinya biar ku terangkan. Jangan diartikan Ternyata dulu, iblis. baca dulu. Teguran keras ini, tunggu dulu. Teguran keras ini menunjukkan nggak mau baca, bahwa 2-3-nya nggak mau Petrus dibaca sedang dia. dipengaruhi oleh pikiran yang menentang rencana Yahweh. Jangan bukan ditafsir oleh dulu. semangat ilahi. Jangan Dengar, tambah-tambah. itu makanya. Jadi Ceknya dulu, kenapa pada saat itu Yesus menegur Petrus? Karena Bukan pada saat menegur, dia itu- berkata loh. Ya, itu maknanya itu, artinya itu ada, bukan sembarangan. Oke, asal oke, oke. seperti Sudah, kita. oke. Ah. Jadi Bu Darni Jadi hanya sudah. mengulang-ulang Orang saja. Kristen menjawab, ya, orang Ya, Bu Kristen Darni menjawab hanya bahwa mengulang-ulang saja aja, teguran keras itu tetapi tidak menunjukkan bisa membantah bahwa- Yesus. Sabar dulu Bu Darni gantian. Dengar Jadi dulu, Bu Darni ini hanya terakhir. mengulang-ulang tentang kesalahan Yesus. Dengar dulu terakhir. Padahal ini saya satu sudah terakhir. mengiyakan Teguran keras. apa- Aduh. Oke, Aku Bu dulu Darni. menerangkan Alkitabku, Bang. Enggak, masalahnya diulang-ulang itu terus. Teguran keras ini menunjukkan bahwa Petrus sedang dipengaruhi oleh pikiran yang menentang rencana Allah. Bukan Oke, baik. oleh semangat ilahi. Itulah makanya Yesus mengatakan dia seperti itu. Bukan. Makanya Yesus berkata kepada Petrus apa? Ya, enyahlah. Iblis, Pikiran sudah. Pikiran itu yang dienyahkan. Pikiran itu. Pikiran bukan si Petrusnya yang iblis. Iblis itu bukan berbentuk Jadi manusia, yaitu sesatlah iblis itu pengertian sifatnya. bahwa Berarti Yesus dia mengandung adalah. asam. Oke, guys? lanjut ya. Dan Saya sekarang bilang, mengandung asam ini sudah menyesatkan Alkitab. loh, Adria. Yesus yang ngomong kok saya. Jadi gini, apapun alasan. Nanya itu kalian nggak ngerti. Iya, sabar dulu Bu Dani. Jadi apapun yang dikatakan oleh Yesus itu pasti kebenaran. Dengan alasan pertimbangan dan keilmuannya Yesus, maka menghakimi Petrus adalah iblis. Itu tidak bisa dibantah. Ya kan? Bahwa apapun kalian ini, Yesus sudah tahu. Yudas belum berkhianat aja sudah ditentukan dia iblis karena Yesus tahu. Nah, ketika Petrus pun sama. Apalagi Petrus ini berdiskusi, berdialog, sudah tahu. Makanya Petrus dihakimi oleh Yesus adalah iblis. Jangan dibantah. Bukan. Bu Dani kalah menceritakan kronologinya. Kronologinya saya Iya, tahu, kronologi tetapi lah. Iya, kronologi sabar harus dulu diterangkan. lah. Bukan Iya, kalian kan kronologinya nggak tahu itu ya, memang kronologinya demikian, gimana. Kenapa Bu dia Dani. dikatakan seperti itu kan nggak tahu kalian. Aduh. Dari kronologinya saya sudah tahu, tetapi dari semua kronologi ini ada suatu keputusan. Ada judgment dari Yesus bahwa Petrus iblis. Sudah itu melalui proses analisa dari Yesus. Gampang kok dia bilang. Oke, berarti di sini kembali bahwa Bible ini diberitakan oleh 12 orang, 2 diantaranya iblis menurut Yesus, yaitu pertama Yudas, kedua Petrus. Pertanyaannya, yang 10 bagaimana? Silahkan. Sekarang udah ya, udah 2 pertanyaanmu. Aku mau bertanya sama seperti ini di dalam Al-Quran, hadis. Bukan Al-Quran. Tadi kan Anda Hadis bertanya, itu Anda kan menolak Dengar bahwa dulu. sabar dulu Bu Darni, Bukan, selesaikan dulu yang 10 kalian gimana? bertanya. Coba ini Enggak, yang artikan 10. coba. Al-Quran
Al-Quran akan datang pada Apa? hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu dan membuatmu haus pada siang harimu. Hadis Ibnu Majah 3771. Apa artinya itu? Oke. Al-Quran Saya catat ya. akan datang pada hari kiamat seperti yang bermuka pucat. Jadi Oke, emangnya nah, Al-Quran, nggak- maaf ya, aku bertanya ini. Iya, Aku boleh bertanya, emangnya boleh. Al-Quran itu bermuka pucat. Nah, Iya, oke. begitu juga Alkitab kami harus dijelaskan apa artinya. Sekarang Oke, coba baik. jawab ini. Jelaskan Oke, dulu baik. tadi. Kenapa Oke, dikatakan baik. Al-Quran akan datang di hari kiamat? Ibnu Majah berapa? seperti Saya orang yang catat ya. bermuka pucat. Saya catat ya. Hadis Ibnu Majah 3771. 3771. Oke, saya catat ya. Jadi gini, Yes. yang jadi masalah adalah bagaimana yang 10 ini. Kan kita bicara 12 orang. Nah, Anda tadi yang 11 tidak ada Yes. Rasul. Ternyata menurut Yesus yang 11 ini adalah dua diantaranya iblis. Bagaimana yang 10? Anda tidak bisa menjawab kan? Yang 10. Enggak dibilang dua di antaranya. Pemikirannya yang dibilang Loh. di situ Petrus. Pemikiran secara Iya, manusia Petrus dia apa? berkata Iblis toh? seperti itu. Pemikiran itu yang Jangan ditambah-tambah. Iblis. Oke. Karena di situ- pemikiranmu seperti ya terserah. pemikiran manusiawi. Menurut Yesus, Petrus adalah iblis. Menurut Yesus, Yudas iblis. Bukan, Pertanyaannya, salah. Bukan Aduh. menurut Yesus, tapi Yudas betul. Dia memang berkhianat. Kalau Petrus Yudas, tidak, hanya Petrus karena kenapa Yesus, dihakimi Petrus iblis? Menegur. kenapa Karena dihakimi dia iblis berkhianat. oleh Yesus? Petrus. Dia kan berkhianat. Petrus. Judas yang memang Petrus dikatakan kenapa iblis dihakimi karena oleh dia- Yesus adalah iblis? Dia bukan dihakimi, dia Loh, cuma menegur. ampun menolak Yesus, Ya, saya itu ulang. Tafsirnya di situ, begitu artinya. Oke, ayat kita itu. ulang ya. Kami Menurut punya kitab, Yesus, aku terangkan seperti itu. Ya, terserah Anda. Tapi menurut Yesus, saya kan berkata mengikuti Yesus nih. Jadi nggak usah dibantah sebenarnya teman Kristen. Kalau Pak Yesus sudah mengatakan demikian, ya ikuti saja. Karena ini Yesus ini adalah Enggak kebenaran. dong. Enggak tidak seperti itu, enggak bisa diikuti. Tidak boleh diikuti Ada Yesus. artinya, Ya terserah Anda tidak artinya mengikuti itu. Yesus. Mengikuti, Saya menyarankan mengikuti Yesus. Anda. Cuman Oke. kalian yang salah arti, kalian yang salah Aduh. arti, karena kalian anti Kristus. Nggak tahu Sabar kalian arti dulu. sebenarnya ayat itu. Coba nih saya baca pelan-pelan aja ya. Ayat lagi yang Yesus ke-12, yang berpaling, sabar. Yesus berpaling dan berkata kepada siapa? Petrus. Petrus. Jelas, Ya. sebutkan namanya. Di sini ada Yesus. Berkata apa kepada Petrus? Nyalah iblis. Iya. Nyala ini iblis ini kepada Karena itu siapa? tadi, karena ayat Kepada karena siapa ayat ini? 22 tadi. Yesus ini berkata kepada siapa ini? Petrus. Kepada Kepada Petrus. Petrus. Ya sudah, gampang kok. Nah, sekarang bagaimana yang Kenapa? 10? Bukan gampang, salah arti. Kalian Iya, salah terserah arti. lah Anda nanti Bang penonton yang Abdul ini. Asam. Bagaimana yang 10, Bu Darni? Kalau Anda membantah Pak Yesus nanti kita internal lah ya. DM saya. Yang membawa data murid Yesus iblis kan Bang Anggur Asam. Oke, Jelaskan baik. dong, Jadi mana lagi oke. ayatnya? Enggak, maksudnya kalau tadi kan mengatakan bahwa yang lain adalah rasul. Ternyata ini ya, Iya. tidak mungkin rasul ini harus seperti iblis karena rasul ini sepertinya harus orang yang suci lah ya, termasuk suci juga lah ya karena diilhami. Tapi teringatnya dulu Bang Anggur Asam. Tadi aku bertanya di mana tertulis 12 hawariun di dalam Al-Quran. Kenapa belum ada datanya? Oke, bentar ya. Nanti kan 12 hawariun itu ya. Tinggal Nanti saya cara. Ini udah 3 ayat ini. Markus Iya, oke, 14, baik. Yohanes Masalahnya 6 ayat 70, Matius 16 ayat 23. Sekarang giliran aku bertanya. enggak, ini mana masalahnya datanya saya nih hanya hawariun? saya ini hanya baru membahas satu soal loh ini. Markus 3 nomor Enggak dong, 14. Udah 3 ayat ini, udah 3 ayat. Petrus Saya dan Yudas baru satu udah 3 ayat loh, Markus 3:14. Ternyata 12 orang nih iblis semua. Waduh, itu kan karangan anti Alkitab. Itu Bukan kan karangan kata anti saya, Alkitab, yang kata anti kepada Yesus. Alkitab. Enggak, salah. Artinya kan Oke, seperti tadi itu. saya buktikan bahwa Yudas Sekarang iblis, tunjukkan Petrus dalil iblis. 12 hawariun yang ada di Al-Quran. Saya hanya baru satu ayat ya. Sekarang 2 dari Alkitab sudah ada. Sekarang tunjukkan di Al-Quran. Apa? Dia bilang saya baru satu ayat kok sudah terguncang sih. Kan sudah ada.
tadi Judas sama Petrus. Oke, yang 10. Sekarang Ya ini kan baru dua. Yang 10 gimana? Ada di Al-Quran. Yang 10 gimana? Kan baru 2 iblisnya. Nanti dulu, tunggu dulu 2. Lah ini baru 1 ayat saya bahas. Iya, kan sudah 2 namanya. Sudah 2. Judas sama. Iya, yang 10 gimana nih 12 masalahnya. Dari Al-Quran. Tunggu dulu, 2 dulu. Kenapa takut sih? Kau bilang. Sekarang diambil dari Al-Quran. Mana? Nama Hawariyun Isa Al-Masih. Darni 12 kurang 2 kan tinggal 10. Tinggal 10. Ini baru 12 di sini. Ya, nanti. Sekarang kan sudah 2. Sudah, bukan nanti. Murid Yesus. Sekarang Oke. dari Al-Quran mana Hawariyunnya 2 dulu. 2 tunjukkan mana. Oke, baik, kita lanjut ya. Nanti ada Turiman Bang ini. Sebentar dulu. Berarti nggak ada. Loh, sabar dulu. Ini 12 baru 2. Ini bagaimana ditanggung-tanggung ini? Sekarang biar dia Saya ejakulasinya belum puas loh ini. 2 dari Alkitab, 2 dari Al-Quran. Mana tunjukkan data dari Al-Quran. Jadi saya Bu Darni, ini ada 12. Bu Darni saya baru dapat baru dapat 2. Oh, silakan Bu Smita, silakan Dari bos. Al-Quran, ambil 2 dulu dari Al-Quran. Nanti selanjutnya Alkitab lagi. Udah nih, saya Selanjutnya. cuma Oke, minta mana? izin sama Momot sama Bang Aal, saya mau 3 rakaat. Itu aja, mohon izin. Juga mau 3 rakaat ini Bang. Saya udah masuk 3 rakaat ini. Cuma makanya Bang Turiman nanti dilanjut ya Bang Turiman, saya mau 3 rakaat. Saya ini aja Bu Darni kan tidak tahu yang 10 ini. Oke, yang 10 ini adalah iblis. Bukan, aku mau menginginkan keadilan bagi Alkitab kita berdua. Di dalam Iya, ini bicara 1 ayat ini belum selesai nih. Aku mau meminta 2 dulu nama-nama Hawariyun Isa Al-Masih. Dari Alkitab sudah dapat 2 jelas. Berarti jelas tulisan. Sabar berarti. Al-Quran. Iya, saya udah catat ini dari Ibnu Majah, saya udah catat. Ibnu Majah 371. Sabar dulu, Bu Darni. Bikin data di sini. Ini kita bicara ini 1 ayat aja belum selesai, Bu Darni sudah panik gini sih. Kan bukan panik, kalian yang panik. Sudah 2 tadi nama murid Yesus kalian. Apa 2 ini? 12 orang baru 2 nih, yang 10 belum Nanti nih. 10 lagi nanti 10 lagi. Sekarang Al-Quran. Enggak, saya mau sholat ini. Hawariyun Sebentar. yang ke-12. Otak waras bisa monitor saya lanjut aja dulu. Otak waras atau Bung Tariman, saya mau sholat dulu, Masya Allah nggak bisa nih saya diskusi. Oke, Bu Darni kita skip dulu ya, saya mau sholat ya. Astagfirullahaladzim. Jadi saya mau sholat dulu ya, saya tidak ini ya, izin. Ya udahlah, aku pun turunlah, berarti nggak ada. Kalian hanya mengkomplain Alkitab kami ini aja. Sudah jelas-jelas di situ 12 murid Yesus. Kalian ditanya mana murid Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Kami udah jelas, ngapain lagi kalian obrak-abrik? Biar adil, tunjukkan juga di sana di dalam Al-Quran. Tunjukkanlah biar kita adil. Aku nggak ada seperti kalian ku bilang Hawariyun Isa Al-Masih setan, nggak berani aku, nggak mungkin. Kalian berani mengatakan murid Isa Al-Masih, murid Yesus. Kalian mengatakan Yesus itu adalah Isa. Kamilah sesungguhnya pengikut Isa. Ternyata kalian bilang pengikut Isa 2 setan. Dibilang Anggur Asam tadi 2 dikatakannya setan. Si Judas, oke, memang dia iblis karena dia pengkhianat. Petrus dikatakan sekarang berarti di Isa Al-Masih Hawariyunnya betul sama juga iblis gitu. Karena kan kalian mengatakan Yesus itu adalah Isa. Aku juga membenarkan itu. Sekarang tunjukkan murid Isa Al-Masih di Al-Quran. Aku sudah tadi kutunjukkan. Udah 2 namanya kan. Ditunjukkan ayat tadi di Markus 3 ayat 14. Judas itu iblis. Sekarang Matius 16 ayat 23 Petrus. Sudah ada 2. Berarti ada murid Yesus. Sekarang di Al-Quran tunjukkan mana murid Isa Al-Masih, Hawariyunnya. 2 dulu. Nanti ketiga kembali ke Alkitab lagi kita sesuai data dari Bang Anggur Asam gitu. Ini Tok Darmi kok kejang-kejang di mana? Kok kejang? Bukan kejang. Aku mau meminta keadilan biar sama. Murid-murid Isa Al-Masih dan Yesus ini. Kita diskusi itu berganti-gantian. Belum tuntas kan akhirnya nggak ketemu kan? Enggak lah, bukan belum tuntas kan 22 lah kan 12 muridnya 12 di Alkitab udah 2 dikatakan. Tunjukkan dong di Al-Quran mana 2, yang 2 itu mana? Ini kan belum selesai dijelaskan, Bu Dani udah motong-motong. Iya nanti dulu, setelah nanti kalian tunjukkan 2
di dalam Al-Quran Nggak bisa gitu Hawariyunnya diskusi. Isa Al-Masih, Itu baru dari yang gantung ketiga jadinya. kembali Jadi- lagi ke Alkitab gitu. Jadi begini ya, bagaimana tadi kan terakhirnya dikatakan bagaimana yang 10 orang lagi. Nah, Iya. Kan Nah, nanti di Alkitab pasti ada jelas, ada datanya. Nah. Aku mau minta di Al-Quran, mana Hawariyun Isa Al-Masih? Al-Quran itu bukan kayak Bibel, kayak buku sejarah. Jadi ngapain kalian obrak-abrik Alkitab kami ini? Bukan diobrak-abrik, Kami sudah ini jelas kan di sini sesudah muridnya data. 12. Kenapa Saya kan- kalian obrak-abrik? Sekarang aku minta Saya data. kan- Mana saya kan data di mengerti. dalam Saya kan Al-Quran? juga penginjil. Hawariyun Saya Isa kan Al-Masih. Jadi kenapa dikatakan 10 orang lagi yang juga tergolong iblis? Nah, pertanyaannya kalau dari saya sih pribadi sih Loh, saya kalian kenapa- itulah kan, udah kalian larikan. Mana kalian dulu dua? Sekarang kita, oke, kitab suci Alkitab, Dua, berarti kitab 10 suci lagi belum- Al-Quran. 10 Oleh 10 di lagi kan sana belum dijelaskan. ada Isa Al-Masih, di sini ada Yesus muridnya 12, Hawariyun Yesus 12. Di sana juga di Al-Quran ada dong Hawariyunnya Isa Al-Masih 12. Al-Quran itu Sekarang bukan dua kayak sudah di Bibel, Alkitab buku dan ada. sejarah. Sekarang di Al-Quran mana namanya? Datanya dulu. Kepada Allah, kepada Isa, Bu Darni. Saya mau bacakan Aduh, nih jangan 12 gitu murid di dong. dalam hadis ya. Lalu Isa dan semua sahabatnya memasuki tempat persembunyian yang telah mereka sepakati, dan tempat itu akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan. Jumlah mereka seluruhnya ada 13 orang, termasuk Nabi Isa alaihissalam sendiri. Setelah Nabi Mana Isa muridnya merasa namanya? yakin bahwa semuanya sahabat telah masuk ke dalam tempat tersebut bersamanya, lalu Nabi Isa mengumpulkan semua sahabatnya yang terdiri dari kalangan Hawariyun. Mereka ada 12 orang, yaitu Firdaus, Yakobus, Welia, Nahas saudara Yakobus, Andreas, Philip, Ibnu Yalma, Mana datanya? Tunjukkan di layar besar, Pak, Yakob, atau Ibnu ayatnya. Hadia, Nadawis Katabia, Yudas Rakaria Yuta. Ibnu Hamid mengatakan bahwa selama mengatakan dari kisah yang sampai kepadaku, ada seorang laki-laki bernama Sargis, hingga jumlah mereka 13 orang selain Isa. Orang-orang Nasrani mengingkari karena Sasirlah yang diserupakan dengan Isa di mata orang-orang Yahudi. Nah, ya kan? Tuh, ada 12 orang itu yang Hawariyun. Memang Jadi di di dalam Al-Quran nggak ada, Al-Quran Pak? tidak disebutkan nama-namanya. Ada ini, ada dengar, tunggu, dengar. Ali Imran, Pak, dengar. Ali Imran 3 ayat 52. Isa berkata, siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Pada hari para Hariyun sahabat sejati menjawab, kamilah. Mana dia kamilah? Mana sahabat-sahabat itu? Mana Kamilah Hawariyun itu? itu saya Mana yang sebutkan 12 itu? dalam hadis Kenapa itu. mesti ke Ada hadis 12 larinya? orang Kenapa nggak Firdaus, ditulis di Al-Quran? Yakobus, Kenapa nggak sekarang- ditulis di Al-Quran, Sekarang Pak? Yesus Al-Masih itu Bani Israel bukan? Orang Israel bukan? Yes. Iya dong. Yes, begitu. Makanya di Iya, dalam sekarang Bibel ini kan saudara, tadi di Ali Imran, ini kan Yesus Al-Quran yang ini, dimaksud Pak. Yesus Al-Quran. ini siapa? Kenapa tidak Apakah ditulis Yesus langsung di dari sini Bani nama-nama Israel? hari Hawariyun Atau itu? ada dua figur Yesus. Maka dari tadi saya mengikutin, ya, Bu Darni, karena di dalam Bibel saudara, Bu Darni, ada dua figur Yesus. Ya, ada dua figur Yesus. Mana ada dua figur Matius Yesus? 2 Kalian aja pasal karang-karang. 1. Satunya Ya, figur dengan di Yesus Lukas satu. Nggak ada 2 dua. pasal 1 Kalian aja 7. yang ngarang-ngarang. Nah, Udah Alkitab saya kalian nggak bacakan, Bu beriman, Darni. kalian Diam, ke Bu Alkitab, Darni. kalian bilang Ya, dua Bu figur Darni. Yesus. Gimana Matius sih? 2 pasal 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ingat ya, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang Majusi dari timur ke Yerusalem. Ingat, lahir di zaman Raja Herodes. Tuh. Kedua, dalam figur yang kedua diceritakan di Lukas 2 pasal 1 dengan 7. Nanti ada kaitannya korelasi apa yang dibabarkan oleh anggur asam itu. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Pasal 2 Bu Darni,
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Siapa yang jadi wali negeri di Syria, Ibu? Quirinius. Ya. Maka Jelas dong. pergilah Ya, Alkitab semua jelas orang ditulis. mendaftarkan Jelas. diri. Sebentar dulu, Nggak Bu, jangan diragukan dipotong. kalau Alkitab. Bu, jangan dipotong. Saya cuma membacakan, tidak menafsirkan. Tidak boleh. Ya, ya. Tuh. Tapi Maka pergilah kenapa semua kalian ambil orang dari Alkitab mendaftarkan diri. menerangkan Dengarkanlah, murid Isa Al-Masih? Bu, dengarkan dulu, Bu. Ya kan? Ibu jangan mengais-ngais ke Isa Al-Masih. Ini sedang topik. Iya dong, kan kalian bilang kalian mengatakan Isa itu Yesus. Maka Isa itu pergilah Yesus, semua kalian orang bilang. mendaftarkan Kan diri. kalian bilang Isa itu Yesus. Kamilah sesungguhnya Gini, murid Bu, Yesus. Kan kalian bilang. permasalahannya, Bu Darni yang terhormat, di dalam bibir saudara itu ada dua figur Yesus. Kami sedang klarifikasi nih, Bu. Jangan tertawa, Bu. Ya. Saya Ya ketawa lah, kalian nggak ada. Saya membina kan, itu mualaf, Bu. Pak Turiman, kan kalian bilang 9.553 Al-Quran itu saya sudah sempurna. nanti Al-Quran dulu, itu Bu. sudah sempurna, Ya, kalian bilang. Coba makanya, buktinya, Bu, kenapa nggak saya mau ditulis klarifikasi dengan muridnya Bu Darni. Isa Al-Masih di dalam Al-Quran? Yesus yang Kenapa buku mana yang lain saudara menerangkan? terangkan kepada kami ini, Bu? Ibu dengarkan dulu, Bu. Ya, di dalam Lukas 2 pasal 7, ya, ada seorang laki-laki yang lahir, Bu. Turun kemana kamu, Bu Darni? Kemana, Bu? Bu, kemana, Bu? Malu dia. Dari tadi bicara Yesus mengais-ngais ke Isa Al-Masih. Kabur dia. Kabur. Kenapa kabur, Bang Miftah? Otak waras, kemana dia, Bu Darni? Malu ini. Udah nggak sanggup dia, terguncang dia. Terguncang dia. Udah berapa kali terguncang, pendeta. Jangan kami itu ya ditantang-tantang untuk membuka Yesus. Kami bongkar semua Yesus di dalam Bibel saudara itu. Ya. Kabur. Ada dua figur Yesus di dalam Bibel. Memangnya dua-duanya Tuhan. Yang satu lahir di zaman Herodes, yang satu lahir di zaman Quirinius. Yang lahir di zaman Herodes dibawa lari ke Mesir bersama Yusuf sama ibunya. Tiba-tiba ada yang lahir lagi di zaman Quirinius. Anak laki-laki di palungan. Siapa itu? Ayo. Belum dibuka 10 orangnya yang lain. Makanya kalau mau jadi narasumber, mewakili Kristen itu pakai data, jangan pakai asumsi liar, kabur. Kami ini berdata. Saya sudah membina